Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammadunisa, NIM H081806 dari Universitas 11 Maret Surakarta. Di sini saya akan menyampaikan tentang wireless commerce. Wireless commerce itu merupakan suatu promosi, pembelian, dan penjualan barang dan jasa melalui jaringan komunikasi data elektronik yang berinteraksi dengan perangkat nirkabel atau seluler. E-commerce nirkabel atau wireless commerce adalah bagiannya komputer nirkabel yang mengakses sistem informasi dengan cara nirkabel. Nah, kita lanjut ke perkembangan wireless. Mulai dari tahun 1896, Brand and Wireless Networking Cellular Telephony, Guglielmo Marconi menciptakan wireless telegraph. Dilanjut pada tahun 1995, penggunaan teknologi wireless di dunia hanya 13%. Lalu disusul tahun 2000, penggunaan teknologi wireless di dunia itu 38%. Lalu pada tahun 2005, penggunaan teknologi wireless di dunia itu meningkat tajam menjadi 69%, hampir meningkat 50% dari sebelumnya, yaitu pada tahun 2000. Lalu pada tahun 2008, penggunaan teknologi wireless di dunia menjadi 87%, dan sekarang tahun 2020 kita bisa lihat hampir di setiap telepon seluler itu menggunakan wireless. Lanjut ke ekonomi wireless. Nah, ekonomi wireless tuh ada apa aja sih? Yang pertama ada infrastruktur nirkabel. Jadi dia itu sebagai penyedia infrastruktur. Yang kedua, itu ada aplikasi. Itu organisasi yang berkembang dari aplikasi nirkabel. Yang ketiga, dia itu juga sebagai perantara, yaitu organisasi yang menambahkan nilai dalam proses komersial. Dan yang terakhir itu ada transaksi online, itu organisasi yang terlibat dalam transaksi perdagangan nirkabel. Kita lanjut ke karakteristik wireless. Karakteristik wireless ini ada 3. Yang pertama, perangkat pribadi yang selalu berguna dan tersedia setiap saat pada seseorang. Selain itu, perangkat membawa identitas penggunanya. Yang kedua, penggunaan dapat dilacak ke individu lain seperti pada PC atau perangkat lain. Dan yang ketiga, teknologi nirkabel mudah untuk melacak keberadaan pengguna secara fisik saat perangkat nirkabelnya itu aktif. Yang selanjutnya yaitu kegunaan dari wireless. Kegunaan dari wireless itu yang pertama ada B2C, yaitu memberikan dukungan tempat pembelian untuk membeli barang di lingkungan bata dan mortir. Pengambilan informasi produk seperti harga, peringkat, kualitas alternatif dari pesaing yang berbeda. Penggunaan file informasi produk, anggaran dan informasi pembayaran, dan lain sebagainya. Penggunaan untuk pembelian lelang di mana kualitas teknologi nirkabel di mana saja, kapan saja terbukti sangat berguna. Kegunaan yang kedua adalah B2B, yaitu pemasaran jasa melalui nirkabel, mulai dari permainan interaktif, perjudian, pemesanan dan tiket untuk perjalanan, seperti hotel dan acara, perbankan dan perdagangan saham, serta untuk e-promosi dan tujuan riset pemasaran. Selain dari B2C dan B2B, wireless juga memiliki kegunaan yang lain, yaitu nirkabel juga menyediakan acara yang sangat layak untuk streaming konten yang disesuaikan, seperti cross, konten media, musik, informasi teks pada intinya, iklan, dan untuk interaksi dengan pengguna lain, seperti email, chat, diskusi, dan lain sebagainya. Kita lanjut, bisnis model di dunia wireless content provider itu ada 6. Yang pertama, bisnis model user fee. Yang kedua, bisnis model belanja. Yang ketiga, bisnis model marketing base. Yang keempat, bisnis model bagi hasil. Yang kelima, bisnis model iklan. Dan yang terakhir ada bisnis model efisiensi. Lanjut ke bisnis model di dunia wireless operator. Yang pertama, ada model market centric.
yang kedua ada model device centric, dan yang ketiga ada model business operator centric. Sehingga kesimpulannya, perangkat nirkabel terus berubah dengan cepat, meskipun tidak ada yang tahu pasti perangkat nirkabel terbaik apa yang akan digunakan. Namun, masih ada pasti perlu memastikan bahwa perangkat dapat berfungsi satu sama lain. Ada juga kebutuhan akan nirkabel yang benar-benar global, infrastruktur komunikasi dengan bandwidth yang cukup tinggi untuk memenuhi kebutuhan aplikasi nirkabel dan e-commerce. Pembangunan infrastruktur nirkabel membutuhkan biaya yang besar, dan akan ada banyak kesulitan yang akan dihadapi oleh perusahaan yang akan membangunnya jalan untuk e-commerce. Tetapi prospek jangka panjang terlihat bagus untuk perusahaan yang bertahan, jadi mampu menyesuaikan dengan kabel dan bandwidth-bandwidthnya seperti e-commerce seperti itu. Oke, thank you. Itu tadi presentasi wireless e-commerce dari saya. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.